Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm fine, Alhamdulillah. Have you breakfast today? Alhamdulillah. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solehah, bertemu lagi dengan Bu Nini Anita. Hari ini kita akan mempelajari tematik 3D, tema 4, subtema 4 tentang peranku sebagai warga negara. Yuk kita simak baik-baik videonya. Check it out. Di dalam subtema 4 kita kali ini, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, apa saja sih kewajiban dan hak sebagai warga negara? Kita lihat penjelasan berikut ini ya. Ya, hak adalah segala sesuatu yang layak, patut, dan pantas dimiliki atau diterima. Jadi, hak warga negara adalah segala sesuatu yang layak atau pantas dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya? Warga negara itu siapa ya? Oke, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara. Nah, hak warga negara Indonesia itu dipengaruhi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Nah, berikut Miss Ima sampaikan hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kita juga berhak memilih, berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, berhak membela negara. Yang kelima, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang keenam, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan nasional. Yang kedelapan, berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, kita juga berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan yang kesepuluh, kita juga berhak mendapatkan keadilan. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, teman-teman, selain hak, ada beberapa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, kita wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib mematuhi hukum. Yang keempat, wajib menghormati hak orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa. Yang keenam, kita wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketujuh, kita juga wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedelapan, kita wajib saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum. Di antara fasilitas umum adalah jalan raya atau jalan umum ya teman-teman. Jalan umum itu dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna yang melintas jalan umum biasanya adalah pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan. Nah, para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa hak warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, warga negara berhak mendapatkan jalan yang bersih. Yang kedua, berhak mendapatkan jalan yang tidak macet. Yang ketiga, berhak menggunakan jalan umum dengan aman. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas khusus pejalan kaki atau trotoar. Yang kelima, berhak mendapatkan fasilitas tempat naik penyeberangan atau zebra cross. Yang keenam, berhak dihormati oleh pengguna jalan yang lain. Yang ketujuh, berhak berjalan di jalur khusus untuk pengguna jalan yang berkebutuhan khusus. Dan yang kedelapan, untuk kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran, berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Yang kesembilan, warga negara juga berhak mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Nah, selain hak, ada juga beberapa kewajiban-kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, warga negara wajib menjaga kebersihan jalan umum. Yang kedua, wajib mentaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, wajib menghormati pengguna jalan yang lain. Yang keempat, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Yang kelima, pengendara wajib memiliki surat-surat lengkap saat berkendara. Yang keenam, wajib memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketujuh, berkendara dengan kecepatan normal, tidak ugal-ugalan ya teman-teman. Yang kedelapan, berkendara pada jalur yang telah ditentukan dan tidak melawan arah. Yang kesembilan, menjaga fasilitas jalan umum seperti trotoar dan zebra cross. Yang ke-10, kita wajib menghormati polisi lalu lintas. Yang ke-11, kita juga wajib membantu orang lain yang kesulitan saat menyeberang. Yang ke-12, memberi jalan untuk ambulan dan pemadam kebakaran.
Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Nah, berikut adalah tempat ibadah untuk agama Islam: masjid, lalu Kristen dan Katolik gereja, lalu Buddha ada wihara, Hindu pura, dan Konghucu kelenteng. Nah, ini adalah salah satu hari raya atau hari besar dari umat Islam, yaitu Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha. Untuk Kristen dan Protestan, hari rayanya Natal. Untuk Buddha, hari rayanya Waisak. Hindu, ada Nyepi, dan Konghucu Imlek. Nah, keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Berikut adalah beberapa hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama, berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, warga negara berhak mendirikan tempat ibadah. Yang kelima, berhak menggunakan tempat ibadah dengan aman. Yang keenam, berhak merayakan hari raya sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketujuh, warga negara juga berhak mendapatkan pertolongan dari pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Dan yang kedelapan, berhak mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Nah, selain hak, ada juga beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama, kita wajib melaksanakan agama yang dianut dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, kita wajib saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Yang keempat, kita wajib berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Yang kelima, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Dan yang keenam, kita wajib menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang ketujuh, kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedelapan, wajib menjaga ketenangan tempat ibadah. Dan yang kesembilan, menolong pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Baik soleh-solehah, kemudian kita akan mempelajari matematika tentang pembagian. Pembagian ya, di mana ya kita akan menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Ayo kita simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Aku mau belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Ingat kata bu guru, aturan pembagian. Ayo kawan belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Itu sama artinya dikurang sampai habis. Ayo kawan semua, marilah kita ingat pembagian, pengurangan berulang. Pada pembelajaran hari ini, Bu Holis akan mengajarkan tentang menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui. Oke, Bu Holis punya sebuah contoh. Boleh perhatikan semua berkat? A dibagi B sama dengan 20. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita boleh mencari nilai B terlebih dahulu. Angkanya boleh sembarang ya. Contoh, Bu Holis akan membuat angka 2. Sudah? Kalau sudah menyimpan angka sembarang, kemudian 20 dikali 2. Ada yang tahu 20 dikali 2 hasilnya berapa? Pintar. Hasilnya adalah 40. Nah, 40 ini kita masukkan ke nilai A. Jadi 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Paham? Contoh lain, Bu Haris punya angka A dibagi B sama dengan 60. Kita harus cari nilai A dan nilai B. Kita cari nilai B dengan membuat angka sembarang. Mau berapa angkanya? Oke, coba dengan angka 3. Nah, sekarang 60 dikali 3 berapa ya hasilnya? Ya, 60 dikali 3 hasilnya adalah 18 ditambah 01, jadi 180. Nah, 180 ini kita masukkan ke nilai A. Jadi 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Paham sampai sini? Soleh-solehah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.